أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا tengah jawirna khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ضل فلولا فضل الله
الله عليكم ورحمته ورحمته لكنتم من الخاسرين. ورحمته لكنتم من الخاسرين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan nanalu bisirriha hifdzul Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman muniran wa salim tasliman katsiran. Amma ba'd. Faqala al-mufassir rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada ilaina min barakatihi. Wazkur jeung kudu ingat anjeun. Id nalika akhadna nyokot kami mitsaqakum kana janji aranjeun kabeh. Ahdakum tegesna janji aranjeun kabeh bil amali kalawan ngamalkeun bima kana perkara fit Taurati nu aya dina kitab Taurat. Wa qad rafa'na jeung teman-teman geus ngangkat kami fauqakumu luhureun aranjeun kabeh at-tura kana gunung. Al-Jabala tegesna gunung nu aya di Palestina. Tegesna gunung nu aya di Palestina. Iqtala'nahu anu geus nyabut kami kana eta gunung. Iqtala'nahu anu geus nyabut kami kana eta gunung min aslihi tina tempatna. Tina tempatna alaikum luhureun aranjeun kabeh lamma nalika abaitum nolak aranjeun kabeh qabulaha kana narima eta kitab Taurat. Qabulaha kana narima eta kitab Taurat. Wa qulna jeung ngadawuh kami
Khudhu kudu nyokot aranjeun kabeh. Khudhu kudu nyokot aranjeun kabeh ma kana perkara. Ma kana perkara atainakum anu geus mere kami ka aranjeun kabeh. Anu geus mere kami ka aranjeun kabeh. Bi quwwatin kalawan kuat. Kalawan kuat bijiddin. Kalawan keyeng. Keyeng. Wajtihadin. Jeung soson-soson. Kalawan keyeng jeung soson-soson. Bijiddin wajtihadin. Wadhkuru jeung kudu ingat aranjeun kabeh. Ma kana perkara fihi anu aya dina eta kitab Taurat. Bil amali ku ngamalkeunana bihi kana eta kitab Taurat. La'allakum supaya aranjeun kabeh eta tatakuna sieun aranjeun kabeh annaro kana siksa neraka. Annaro kana siksa neraka awil ma'asiya atawa kana migawe rupa-rupa dosa. Atawa kana migawe rupa-rupa dosa. Summa tuluy tawallaitum ngabalieur aranjeun kabeh. Summa tuluy tawallaitum ngabalieur aranjeun kabeh. A'radtum tegasna malengos aranjeun kabeh. Malengos aranjeun kabeh. Mim ba'di dzalika sanggeusna kitu. Mim ba'di dzalika sanggeusna kitu al-misaki sanggeusna eta janji. Al-misaki sanggeusna eta janji. Ani ta'ati tina kapatuhanana. Ani ta'ati tina kapatuhanana. Falaula maka lamun lain falaula maka lamun lain fadlullahi karunia Allah. Maka lamun lain karunia Allah alaikum ka aranjeun kabeh wa rahmatuhu jeung welas asihna Allah wa rahmatuhu jeung welas asihna Allah lakum ka aranjeun kabeh bit taubati
kunarima tobatna, bitaubati kunarima tobatna, atawa takhiril azabi, ku ngakhirkeun siksana atawa ku ngakhirkeun siksana. Lakuntum pasti kabuktian aranjeun kabeh, lakuntum pasti kabuktian aranjeun kabeh eta minal khasirin ti golongan sapirang-pirang anu rugi. Eta minal khasirin ti golongan sapirang-pirang anu rugi, al-halikin tegesna sapirang-pirang anu cilaka. Al-halikin tegesna sapirang-pirang anu cilaka. Terangkan dulu ya. Perhatikan. Wadhkuru dan wadhkur. Dan ingatlah kamu id akhadna ketika aku mengambil mitsaqakum janji kalian, ahdakum janji kalian bil amali untuk mengamalkan bima dengan apa fit Taurati yang ada dalam kitab Taurat. Wa qad rafa'na dan sungguh aku telah mengangkat fauqakum di atas kalian aturo gunung al-jabala gunung yang berada di Palestina. Iqtala'nahu aku telah mencabutnya min aslihi dari tempatnya alaikum atas kalian. Lama ketika abaitum menolak kalian semua qabulaha menerima kitab Taurat. Wa qulna dan aku katakan khudhu kalian harus mengambil ma apa-apa atainakum yang telah aku berikan kepada kalian. Bikuwatin dengan kuat, bijiddin sungguh-sungguh, wajtihadin dan rajin. Wadhkuru dan ingatlah kalian ma apa-apa pihi yang ada di dalam kitab Taurat bil amali dengan mengamalkannya bihi kitab Taurat tersebut la'allakum agar kalian tattaqun takut annaro siksa neraka awil ma'asiyah atau berbagai macam dosa. Summa kemudian tawallaitum kalian berpaling a'raddum mimba didalika setelah itu al-misaki setelah perjanjian itu anil taati dari kepatuhannya. Falaula maka seandainya bukan fadlullahi karunia Allah alaikum atas kalian semua warahmatuhu dan kasih sayangnya Allah lakum kepada kalian bitaubati dengan taubatnya dengan menerima taubatnya au ta'khiril azabi atau mengakhirkan siksanya lakuntum sungguh terbukti kalian minal khasirin daripada mereka yang rugi al-halikin mereka yang celaka. Jadi Bani Israel itu sudah berjanji kepada Allah akan benar-benar memegang teguh semua isi kitab Taurat.
yang diberikan Allah kepada mereka. Dengan mengamalkan semua yang ada di dalamnya, termasuk nubuat atau kenabian, nabi terakhir yaitu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharusnya mereka itu orang-orang Yahudi atau Bani Israel mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Realitanya bagaimana? Kenyataannya ya seperti yang kita saksikan. Ya. Oleh sebab itu maka jelas ya, sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya kita bisa katakan bahwa Yahudi dan Nasrani yang ada hingga saat ini bahkan sampai hari kiamat itu semuanya sudah melenceng dari kebenaran. Semuanya sudah keluar dari kebenaran. Bahkan kalau Yahudi itu dimurkai Allah, Nasrani sesat dan menyesatkan. Ya. Kalau Yahudi dan Nasrani yang dulu, yang asli, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW itu is okay. Ya. Yang disebut dengan ahlul kitab. Ya. Yang disebut dengan ahlul kitab. Udah kamu duduk. Yang diperbolehkan untuk nikah dengan orang Islam. Ya, ahlul kitab. Yang dulu Yahudi dan Nasrani yang asli. Bahkan di antara putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang dinikahkan dengan ahlul kitab, yaitu Siti Ruqayyah dan siapa? Siti Ummu Kulsum apa Siti Zainab? Suaminya itu bukan Islam. Ya. Bahkan anaknya daripada musuh Islam, yaitu Abu Jahal. Jadi antara Abu Jahal dengan Rasulullah SAW itu pernah menjadi besan. Padahal ini adalah musuh. Ya, kalau bahasa Sunda itu musuh grot. Nah, pernah putri Rasulullah SAW ini, Siti Ruqayyah, mengadu kepada ayahnya agar minta diceraikan. Betapa tidak bisa kita bayangkan suami dari Siti Ruqayyah ini, ya putri Nabi ini adalah anak musuh Rasulullah SAW yang memerangi. Kalau perang itu ikut. Jadi besan dan mantu memerangi kepada Rasul SAW. Bisa kita bayangkan. Nah, jawaban ayahnya waktu itu, jawaban Rasulullah SAW, sabar dulu. Kamu itu
putriku, tapi saat ini sudah menjadi istri daripada suamimu, maka kamu ditentukan oleh suamimu. Nah, ini kebijaksanaan Rasulullah SAW. Jadi kalau anak perempuan itu sudah nikah, ya, maka tanggung jawabnya pindah kepada suami. Tidak ada lagi hubungan dengan orang tua. Nah, maka mau bagaimanapun istri itu bagaimana suami. Terserah suami. Ya, nggak bisa intervensi daripada orang tuanya. Nah, kalau sampai intervensi orang tuanya, istri itu berani melawan kepada suami, berdosa. Begitupun ya orang tuanya. Ingat nggak kisah? Seorang ibu sakit memanggil anaknya perempuan untuk menjenguk. Ternyata suami anaknya lagi berperang. Fisabilillah berpesan, jangan keluar rumah sampai saya pulang. Nah, kebetulan si anaknya ini istri solehah, taat kepada suami. Ketika dijemput, jawabannya, maaf bilang ke mama, bukannya tidak mau menjenguk, tapi suami berpesan, jangan keluar rumah sampai pulang. Akhirnya yang menjemput pulang lagi. Beberapa waktu kemudian dijemput lagi karena mamahnya ini tetap minta untuk datang. Yang kedua kali pun gagal. Jawabannya seperti yang pertama. Sampai akhirnya si ibunya itu meninggal. Ya, dijemput lagi. Jawabannya masih seperti yang pertama. Tidak bisa, saya tidak bisa untuk melayat walaupun itu ibu saya. Tapi karena suami nggak ngizinin saya keluar rumah, belum pulang. Ya mau apapun yang dikatakan orang lain, terserah. Saya ikut suami saya. Nah, ini kalau pandangan logika umum, saudaranya, tetangganya mungkin saja ngomongnya kan, anak durhaka, ibunya sakit, menjenguk nggak mau datang, meninggal nggak ngelayat. Udahlah anak durhaka, celaka gitu kan, neraka kesananya kan. Secara umum kan pasti seperti itu kan. Nah, walhasil ya, diadukanlah kepada Rasulullah. Ada seorang anak perempuan dengan alasan taat kepada suami, enggak mau keluar rumah karena dipesaninnya seperti itu, sampai-sampai ibunya sakit pun tidak menjenguk, meninggal pun tidak melayat. Ini bagaimana? Di luar dugaan, jawaban Rasulullah SAW, ibunya sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena punya anak perempuan seperti itu. Paham? Yang kata umum, kata orang banyak itu anak durhaka. Padahal menjadi penyebab ibunya dapat ampunan Allah. Habis dosa-dosanya bersih. Dikarenakan anak perempuan yang taat kepada suami. Nah, makanya ini pesan ya kepada kalian semua perempuan. Kalau nanti sudah jadi istri suami kalian, ikuti apa yang diatur oleh suami kalian. Apa maunya suami kalian, ikuti. Jangan pernah protes. Jangan sampai membuat suami kalian itu wajahnya sedih, wajahnya muram, wajahnya apalagi sampai cemberut, marah.
Mau ngomong suami itu gimana, nggak ngomong gimana, akhirnya jangan salahkan orang lain kalau suami itu nggak betah di rumah. Kadang-kadang persoalan ada di istri. Harus introspeksi. Ya. Satu saja sebetulnya, ya, kuncinya istri itu satu. Apa? Sadar bahwa istri itu ekor, suami itu kepala. Otomatis ekor itu harus ngikut gimana kepala. Kalau sudah tidak mau ngikut lagi si ekor ini ke kepala, ya udah nanti kacau. Nah, kamu nyari istri nanti utamakan yang akan nurut sama kamu. Gak apa-apa cantik juga. Ya. Hah? Biar kaya juga biar. Yang penting nurut aja udah. Ya. Gak protes. Insya Allah selesai. Bisa dipahami ya kisah tadi, bisa. Nah, bagaimana ketaatan seorang anak perempuan kepada suami bisa menjadi penyelamat ibunya. Nah, kemudian Siti Ruqayyah ini putri daripada Rasulullah SAW ini mengikuti arahan ayahnya. Tetap taat kepada suaminya. Tidak meminta cerai. Walaupun suaminya memusuhi ayahnya. Sampai pada akhirnya turun Al-Quran surat Al-Baqarah. Nanti ada ayatnya. Ya. Wala tungkihul musyrikin hatta yu'minu. Nah, ya. Wal abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Ya. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna. Wal amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Ya. Nanti ada ayatnya. Nah, kurang lebih intisari dari ayat tersebut adalah haram ya, nikah ya, dan menikahkan kepada orang musyrik. Nah, maka semenjak itu dilarang orang Islam itu nikah dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau dulu boleh. Nah, ya. Sekarang tidak boleh. Walaupun ada yang melanggar. Tapi pada akhirnya mereka nggak benar rumah tangganya. Maksa nikah beda agama. Dengan berbagai cara. Apa suaminya muslim, istrinya bukan, atau sebaliknya. Ternyata pada akhirnya hancur rumah tangganya itu. Nggak usah saya sebutkan namanya ya. Di kalangan artis dan selebritis itu kan banyak. Yang jadi korban anaknya jelas. Yang kedua, intisari ayat tadi adalah, perhatikan. Awas, kalian laki-laki muslim, kalian perempuan muslimah. Nikahlah dengan yang sama-sama muslim.
walaupun miskin, walaupun tidak ada, daripada kamu nikah dengan non-muslim walaupun kaya raya. Itu ayatnya. Berarti ya, nikah sesama agama Islam insya Allah bahagia lahir batin dunia akhirat. Allahumma amin. Walaupun ada proses, ya bisa saja ada proses. Nah, sedangkan nikah berbeda agama dipastikan sengsara dan celaka dunia akhirat. Na'udzubillah. Itu saja udah. Nah maka diceraikanlah kedua putri Rasulullah SAW tersebut ya oleh suami mereka yang tidak mau bersyahadat mengakui Nabi Muhammad SAW atau menyatakan keislamannya. Ya. Lalu bagaimana dengan perjanjian Bani Israel kepada Allah tadi untuk mengamalkan Taurat? Ya, jelas mereka ingkar. Ya, mereka ingkar. Apalagi Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang. Ya, mohon maaf, ini fakta. Dengan tidak mengakuinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an, ya jelas mereka sudah tidak mengamalkan Taurat. Karena akan adanya Nabi Muhammad dan akan adanya Al-Quran itu sudah disebutkan Allah dalam Taurat. Paham? Nah, jadi kalau Yahudi benar-benar mengamalkan Taurat, Nasrani benar-benar mengamalkan Injil, pasti mereka akan mau mengakui dan beriman serta mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'annya. Ini ada kisah nih, ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencabut sebuah gunung, ya. Mencabut apa? Nah, yang ada di kawasan Palestina, ya. Kemudian gunung itu diangkat ke langit. Ini disaksikan oleh Bani Israel. Gunung itu dicabut dari tempatnya, diangkat ke langit di atas kepala Bani Israel. Ketika Bani Israel itu menolak atau tidak mau menerima kitab Taurat. Ya mungkin kurang lebih itu kalau dibahasakan, ayo kamu mau menerima enggak ini kitab Taurat atau gunung ini aku lepaskan, aku hempaskan menimpa kalian. Terkuburlah kalian hidup-hidup. Nah, akhirnya mereka mau. Ternyata maunya mereka itu tidak tulus dari dalam hati. Karena takut ditimpa gunung saja. Saat itu mereka katakan, oke, kami mau menerima. Kami akan mengamalkan isi kitab Taurat tersebut. Akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah. Ya. Tapi kenyataannya mereka malah berpaling. Berpaling dari janji tersebut. Mereka ingkar dengan janji tersebut. Padahal ya,
Kalau bukan karunia Allah dan kasih sayang daripada Allah atas mereka dengan menerima taubatnya dan mengakhirkan azabnya, tentu mereka itu rugi, celaka. Ya, artinya apabila orang Yahudi mengamalkan benar-benar Taurat, orang Nasrani mengamalkan benar-benar Injil, begitupun kita orang Islam. Kalau benar-benar mengamalkan Al-Quran, pasti Allah memberi karunia-Nya, memberi anugerahnya, rahmat kasih sayangnya, sehingga selamat dunia akhirat, bahkan mulia serta bahagia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tinggal begitu saja. Nah, maka bisa kita simpulkan celakanya Yahudi karena tidak mengamalkan kitab sucinya yaitu Taurat, celakanya Nasrani karena tidak mengamalkan kitab sucinya yaitu Injil. Begitupun kita orang Islam celaka kalau tidak mengamalkan kitab sucinya, yakni Al-Quran. Terakhir yang ingin saya sampaikan, memprihatinkan. Apa? Jangankan mengamalkan isinya, masih banyak, bahkan mungkin mayoritas, kebanyakan kita umat Islam masih belum bisa bacanya juga. Bagaimana akan bisa mengamalkannya? Membacanya saja belum bisa. Ya. Yang sudah bisa pun kadang-kadang malas membacanya. Malah yang lebih menyedihkan lagi, mendengarkannya saja tidak mau. Kasihan. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, kita berdoa agar kita dijadikan olehnya insan-insan Rabbani generasi Qur'ani. Artinya adalah orang-orang yang berjiwa ketuhanan. Ya. Maksudnya selalu ingat dan ingin dekat dengan Allah, serta generasi yang mau bisa membaca serta mengamalkan Al-Quran. Ya. Sekian dan demikian. Wallahu a'lam bishawab.